berani menyindir Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Andre Taulany untuk menghentikan pameran kemewahan ini. Berapa sih penghasilan YouTube dari Ade Armando? Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya baru saja dapat kabar Atta Halilintar dan Aurel berbulan madu dengan pesawat pribadi. Wartawan yang menyaksikan video mereka menduga-duga harga barang pernak-pernik yang digunakan pasangan itu. Salah satu yang saya ingat, menurut wartawan, tas yang digunakan Aurel bermerek Hermes harganya 235 juta rupiah. Buat saya, apa pula sih keistimewaan tas itu sehingga harus berharga 235 juta rupiah? Maaf ya kalau saya nyinyir. Nah, siapakah Ade Armando? Ade Armando, MSc, adalah seorang pakar komunikasi Indonesia. Ia mengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, serta di beberapa universitas lainnya pada jenjang sarjana maupun pasca sarjana. Terus aja, dia tuh sangat-sangat terkenal menurut gua ya. Nah, tetapi yang membuat menarik adalah dia adalah seorang pakar komunikasi dan dosen di Universitas Indonesia yang seakan tidak ada habisnya menuai kontroversi. Berikutnya kita lihat ini. Jadi ini ternyata banyak banget yang menjawabnya, termasuk Atta Halilintar dan Andre Taulany. Nah, dia langsung menjawab dengan ya sebenarnya ini kan begini, ini begini segala macam. Tetapi yang menarik ini adalah gue lihat temen ini nih. Kita dengerin sebentar ya. Pamer-pamer kekayaan ini ditonton oleh netizen Indonesia, disukai, disenangi, digandrungi oleh netizen Indonesia. Nah, ini menarik karena sebenarnya gue setuju banget dengan yang dibahas dengan Bang Deddy Corbuzier. Jadi Bang Deddy Corbuzier ini bilang bukan karena salahnya mereka membuat konten ini, karena mereka tahu bahwa konten ini yang dibuat, yang disukai oleh masyarakat. Karena prinsipnya adalah orang-orang kalau misalnya ada orang kaya malah akan senang, akan ikut senang. Oh, gue gak bisa ngerasain dan gue ikut senang dengan mereka berhasil. Ini kamu bisa lihat juga di podcastnya Surat Terbuka untuk Atta Halilintar, Andre Taulany, dan Pamer Kekayaan dari podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, sebenarnya sendiri Ade Armando ini kritik sebenarnya orang miskin Indonesia sangat banyak. Pesannya sendiri dari Cokro TV ini bagus. Kalau kalian nonton full tanpa dipotong-potong, ini sebenarnya dia mengkritisi, dia mengajak agar sebenarnya si Crazy Rich ini untuk tidak pamer kekayaan dan mengubah persepsi sehingga malah membuka lapangan pekerjaan. Nah, tetapi ini terbalik. Nah, kalau kita lihat misalnya di menit 843, kita dengarkan ya. Mereka percaya pada gagasan asli Bapak Komunisme Karl Marx, penyebab kemiskinan adalah perilaku kaum buruh terlarang. Kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat justru sangat bergantung pada kehadiran orang-orang kaya. Tapi yang diperlukan adalah orang-orang kaya yang tidak tumbuh sendirian, yang berbagi dan peduli pada kaum miskin. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat sendiri, ternyata dia mengkritik ini hanya menurut gue pemancing bahwa kalau misalnya lu kaya, lu harus bantu temen-temen lu harus bantu terutama keadaan ekonomi Indonesia yang katanya 5 tahun lagi mungkin bisa merupakan, beberapa tahun lagi bisa menjadi 5 besar Asia. Jadi kita doakan semoga para artis juga, para selebritis juga, selebgram juga berhasil. Kalau misalnya punya duit, ya investasikan supaya makin banyak menyerap tenaga kerja. Dan itu nggak salah, masing-masing punya pendapat yang benar. Nah, kalau kita lihat sendiri, channel Cokro TV ini sudah 1,3 M subscriber. Banyak banget ya. Nah, gue kalah banget, jadi jangan lupa kalian bisa subscribe, share, dan tonton dari Papa YouTuber. Nah, ini lucu banget kalau menurut gue. Karena sendiri dia punya tagline adalah Cokro TV menyajikan tayangan alternatif yang membirakan dan mencerahkan. Dan tadi kalau bilang logikanya adalah logika. Kalau nggak punya logika jangan ditonton. Ini menarik sih menurut gue. Dan dia ngebahasnya agak kontroversi tapi menarik menurut gue. Para mualaf dirullah
Deddy Corbuzier segala macam. Dan ini ternyata channel ini tidak hanya satu orang, tapi kumpulan beberapa jurnalistik ya, bisa kita bilang ya, beberapa orang pintar. Misalnya ada Denny Siregar, Ade Armando, Eko Kundanti, Faisal Basri, Ahmad Sahal, dan ini orang-orang keren menurut gue. Walaupun banyak juga pro dan kontranya. Jadi channel ini tidak hanya logika Ade Armando, tetapi ada beberapa orang yang bergabung dalam membentuk channel ini. Nah, Cokro TV ini sudah upload sebanyak 925 kali. Subscribernya 1,29M, video view-nya 288.293.296. Untuk negaranya Indonesia, channel type-nya ini adalah berita. Jadi perlu diperhatikan berita. Mereka upscaling, mereka naik terus ya. Jadi ini menarik menurut gue. Mereka pinter, mereka memanfaatkan berita. Sekarang basically mereka ini adalah seorang jurnalistik sih menurut gue. Mereka membahas secara news, mereka membahas secara logika, dan ya mungkin tatanan sosial ya. Untuk channel mereka mendapatkan B+ menurut Social Blade, 12 ribuan mereka di ranknya. Di subscribernya mereka ada di 20.000 sekian. Untuk video view-nya mereka 23.395. Untuk di Indonesia kurang lebih mereka terkenal di rank 713, dan untuk news ranknya mereka di 542. Untuk subscribernya selama 30 hari ini mereka tidak ada kenaikan. Untuk video view-nya, tapi lihat video view-nya mereka tinggi banget, 20.000 M. Gila men. Ya ini udah canggih banget. Kenaikan nontonannya mereka tidak tambah subscriber, tapi sekali mereka buat berita, mereka kenaikannya luar biasa. Untuk pendapatan bulanannya kurang lebih menurut Social Blade adalah $5 paling kecil. Yaitu satu videonya mereka paling kecil mendapatkan 72.634, sedangkan untuk sebulan yang paling kencang sekitar 80.200, 1,165 M ya. Jadi 1 M lebih mereka dapat untuk penghasilan terbesar mereka. Untuk per tahunnya kurang lebih mereka dapat 60.000 paling kecil satu tahunnya, yaitu sekitar 871 juta, dan paling gedenya 962 atau sekitar 13 M per tahun. Nah, bagaimana? Kamu udah ini belum tertarik belum bikin YouTube? Jangan lupa kalau mau tertarik YouTube, mulailah dengan subscribe, like, dan share dari Papa YouTuber. Ya, mereka menarik banget nih konten-kontennya menurut gue. Dan setiap hari kontennya menarik. Kalau lu lihat sendiri, mereka pertambahannya video viewsnya canggih banget, tapi subscribernya kurang memang ya. Kecuali mungkin ada beberapa yang menarik juga. Untuk live mereka tidak terlalu kencang karena mereka menurut gue bukan dari tokoh, tetapi lebih ke news-newsnya tersebut. Jadi kalau news yang tertarik baru ada kecanggihan.